Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Taufik Marzuki SPD. Saya adalah salah satu dewan guru di SMA 1 Mataraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan NIM 240 40 113 1102 pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Saya akan melaksanakan praktek mengajar ujian kinerja secara tatap muka di SMA 1 Mataraman, Kecamatan Mataraman. Praktek pembelajaran kali ini akan saya laksanakan di kelas 10A dengan tema larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikut adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya kalian? Baik? Baik. Kemudian hari ini apakah ada yang absen atau hadir? Berarti lengkap semualah. Baiklah, sebelum kita mulai, mari sama-sama duduknya dirapikan terlebih dahulu, pakaiannya dirapikan, tempat mejanya juga dirapikan. Ya, bagus. Baiklah, sebelum mulai, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Sebuah gambar. Kira-kira itu, ini kan ada sebelah kanan ada gambar. Ini ada gambar. Nah, dari dua bagian gambar ini kira-kira maksudnya apa? Apa? Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan itu ada gambar monyet, monyet ataupun babon atau apa sama aja. Nah, di situ bisa kita lihat seorang induknya yang menyayangi anaknya. Kemudian gambar di sebelah kiri ada manusia atau bayi kecil yang meninggal atau itu dikarenakan nah itu karena terjadi hal tersebut dikarenakan gara-gara apa? Ya, dan hamil di luar tersebut penyebabnya adalah perbuatan zina. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yaitu larangan perbuatan zina dan juga pergaulan bebas. Kemudian ini Bapak sampaikan terlebih dahulu
hari ini yang pertama adalah kalian mampu membaca dengan tartil atau dengan juga tajwid-tajwidnya Quran surah Al-Isra ayat 30 dan juga surah An-Nur ayat 2. Kemudian yang kedua untuk nanti kalian mampu menganalisis Quran Al-Isra ayat 32 dan juga An-Nur ayat 2 tentang ayat ini, di mana menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengimplementasikan sikap menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pergaulan bebas itu termasuk dosa? Kemudian, apakah perbuatan zina itu termasuk dosa? Dan pertanyaan ini, mengapa hal tersebut, pergaulan bebas dan perbuatan zina dianggap salah? Kemudian karena apa? Dosa. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga banyak mendapatkan dampak buruk. Nah, kemudian kita sama-sama membaca Al-Quran, Quran surah Al-Isra 32 dan juga surah An-Nur ayat 2. Kita baca sama-sama lah. 1, 2, 3.
Karena perbuatan zina rata-rata kebanyakan itu mereka tidak mau tanggung jawab atau lari dari tanggung jawab, kebanyakan 90%. Karena hamil di luar nikah dan dia tidak mau tanggung jawab dan perempuannya juga tidak mau, akhirnya dia itu melakukan aborsi, sehingga dia itu melakukan dua kesalahan besar dan juga dua dosa besar. Yang pertama adalah perbuatan zina, kemudian yang kedua adalah membunuh manusia atau anaknya. Kemudian zina itu secara istilah adalah hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan, yaitu baik yang dilakukan orang yang sudah menikah ataupun orang yang belum pernah menikah. Kemudian kita baca Quran surah tadi di sini dalilnya itu Quran surah Al-Isra 32. Wa ma taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kemudian Al-Quran surah ayat Nur ayat 2 yang kita baca tadi, langsung Bapak baca artinya saja. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali jerak. Arti jerak itu apa? Cambuk, ya, betul. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, di sini perbuatan zina itu ada dua. Yang pertama adalah apa? Zina ghairu musah. Nah, zina ghairu musah ini artinya orang yang belum pernah menikah melakukan hubungan zina. Nah, itu hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali jerak, kemudian diasingkan di pulau terpencil. Nah, itu harus dilakukan meskipun di Indonesia, di tempat kita tidak diberlakukan secara tekstual atau secara formal, tetapi hal tersebut sudah terlaksana. Kebanyakannya rata-rata seperti itu. Kalau sudah ketahuan, akhirnya dia sendiri yang terpaksa melakukan atau mengasihkan diri terpaksa. Kebanyakannya seperti itu. Kan nggak enak nih kalau tiap hari kita disambut orang atau dibawa orang. Yang kedua adalah zina muhsan, yang apabila pelakunya itu baik laki-laki atau perempuan yang sudah menikah ataupun pernah menikah, melakukan hubungan suami istri yang bukan sah atau yang bukan berdasarkan nikah, itu hukumannya dilempari dirajam, dirajam atau dilempari batu sampai meninggal. Dan dekati zina saja jangan, apalagi sampai buat. Kira-kira apa contoh mendekati zina itu? Tidak. Apa contoh hal yang mendekati perbuatan zina? Dua kali. Ya. Upacara itu ya betul. Selanjutnya kita bagi kelompok. Apakah sudah dibagi kelompoknya? Kemudian kalian siapkan kertas dan juga alat tulisnya untuk membuat mencari solusi pada permasalahan yang akan Bapak ajukan atau Bapak tampilkan. Jangan lupa untuk menulis kelompoknya. Untuk kelompok 1 yaitu
Kelompok satu mana? Ya, kelompok satu, kelompok ini kelompok satu, kemudian kelompok dua, ini kelompok dua, kemudian yang kelompok tiga di belakang. Dan dia tulis kelompok satu, dan juga nama-namanya kelompok dua, juga namanya, kemudian kelompok tiga. Dan ada pun permasalahan yang akan kita cari solusinya, yaitu tentang bagaimana supaya kita itu terhindar dari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Dan ada pun deskripsinya bisa kalian lihat di depan. Nah itu tolong dicatat. Nanti kalian presentasikan kalau sudah selesai. Nah yang pertama, sebagai penanganan kita untuk mencari solusi, yang pertama yaitu kira-kira agar supaya sadar bersama, kira-kira apa saja yang pokoknya baik itu secara realita ataupun secara teori, atau ada pengalaman dari orang lah, atau pengalaman dari orang lah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita agar terhindar dari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sampai di sini paham? Ada yang nggak paham? Silakan tanya ke Bapak lah. Ini kelompok dua. Baiklah, karena sudah semua, kita akan melakukan atau melanjutkan dengan presentasi. Silakan untuk kelompok satu terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan saja mungkin tiga orang. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan diskusi kami. Kami memperkenalkan teman-teman yang beranggotakan Ariska, Aca, saya sendiri, Akhi, Bisa, Silvi, Dita, Dia. Nomor 1, silakan dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian, menurunkan prestasi belajar, merusak kehormatan dan harga diri, menimbulkan depresi, mendapatkan muka Allah, dihadapkan pada azab neraka, mendapat siksa
Silakan jika ada yang mau bertanya. Mengapa bertanya obligasi kelompok kedua? Mengapa bagi beberapa orang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sulit? Karena adanya hubungan seksual yang kuat, rasa ingin tahu dan penasaran, terus tekanan terhadap budaya. Gimana kamu dua? Oh, Tetapi kalau hanya kita tetap jaga dengan menguatkan fondasi kita yaitu dengan beribadah, insya Allah hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, itu pentingnya untuk menjaga perkembangan yang sehat. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kemudian selanjutnya kelompok apa? Dua aja. Tadi cek. Silakan kelompok dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dimana kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Yakin, ada Putri, ada Fatimah. Di situ ada Diva, Farah, Selvi, Rizka, dan Desvita. Ya, langsung saja pertanyaan yang pertama tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin. Yang kedua, mendapatkan siksa yang pedih ketika di dalam kubur. Yang ketiga, mendapatkan kopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kelima, pergaulan bebas dapat menyebabkan masalah. Yang keenam, psikologis seperti depresi dan rendah diri. Dampak dari dosa-dosa tersebut, yang pertama, hukuman dunia sesuai dengan hukuman yang berlaku. Yang kedua, zina menghancurkan rumah tangga yang telah dibina. Kedua, bagaimana strategi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Yang pertama, memperkuat iman dan takwa, menjauhi situasi yang mensuci nafsu. Yang kedua, beranak melakukan hobi yang ia sukai. Yang ketiga, awasi aktivitas anak sehari-hari. Yang terakhir adalah membangun yang baik dan memberi lingkungan yang Baik, dari rangkaian persoalan yang kami bacakan, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Perkenalkan, saya Dini Rahma. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya. Ya, silakan untuk pertanyaannya. Sebagai remaja atau anak sekolah SMA seperti kita, bagaimana cara ampuh untuk menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk kelompok 3. Di sini cara ampuh untuk menghindari dari pergaulan bebas dan zina, yang dimana itu ada 3 yang akan kami bawakan.
psikologis dapat menimbulkan depresi, rasa menyesal, merasa bersalah, dan cemas akan pengadilan. Adapun dari segi kehidupan sosial, menghilangkan harga diri dianggap jijik, dijadikan sampah masyarakat, dan mengganggu waktu belajar. Sedangkan dari segi agama, dicambuk 100 kali mendapatkan dosa, tidak diterima sholatnya dan masuk neraka. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana strategi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Strategi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah memperkuat iman dan takwa, menjaga pergaulan yang baik, mengendalikan nafsu, menjaga pandangan dan menutup aurat serta membaca Al-Quran. Apakah ada pertanyaan? Ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi untuk pertanyaannya, mengapa perbuatan zina itu sangat dilarang dan berbahaya? Baik, terima kasih pertanyaannya sangat menarik dan juga bagus. Karena perbuatan zina dan pergaulan bebas itu memiliki banyak dampak buruk, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu dari segi kesehatan, psikologis, kehidupan sosial, bahkan agama. Saya ulangi kembali, untuk segi psikologis dapat menimbulkan depresi, rasa menyesal, merasa bersalah, dan cemas akan kehamilan. Dari segi kesehatan dapat menimbulkan penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, dan sifilis. Adapun dari segi kehidupan sosial dapat menghilangkan harga diri, dianggap jijik, dijadikan sampah masyarakat, dan dapat mengganggu waktu belajar kita sebagai pelajar SMA. Sedangkan dari segi agama dapat dicambuk 100 kali, mendapatkan dosa, tidak diterima sholatnya, dan masuk neraka. Jadi memiliki dampak buruk yang banyak. Apakah sudah puas? Terima kasih. Cuci tangan sampai bersih dan sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3 dan juga kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Presentasinya sudah sangat bagus, mencakup apa yang kita harapkan dari dampak buruknya pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan juga beberapa strategi cara menghindari pergaulan bebas dan juga zina itu. Dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sangat banyak dampak buruknya yang mengakibatkan, baik itu dari kesehatan, baik itu dari agama, dan juga baik dari psikologi. Sangat berdampak buruk, dan juga masa depannya akan juga sangat buruk. Dan dengan cara menghindarinya pula perlu kita laksanakan, jangan hanya sebagai teori, tetapi kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Namun sebelum itu kita simpulkan pembelajaran hari ini dulu. Mungkin Bapak minta tolong kepada salah satu di antara kalian yang bisa menentukan. Silakan, apakah ada yang mau menentukan? Angkat tangan. Ya, silakan. Tapi Kesimpulannya adalah ini. perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Abdul Jalawaro. Saya akan bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah zina adalah perbuatan yang buruk dan keji serta termasuk dosa besar. Yang secara bahasa yaitu fahisha, artinya perbuatan keji. Dan secara istilah yaitu hubungan seperti suami istri yang tidak terikat dalam pernikahan. Ada yang namanya zina gairo, misal belum pernah menikah, hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan. Yang kedua zina musal, sudah pernah nikah, hukumnya dirajam sampai mati. Di antara cara menghindari perbuatan zina yaitu dengan memperbanyak ibadah agar iman semakin kokoh serta menghadapi hal-hal negatif baik aktivitas ataupun pertemanan.
Tepuk tangan untuk Abi. Kemudian sebagai feedbacknya Bapak itu meminta refleksi mungkin tanggapan dari kalian itu dari bulan awal sampai kegiatan kita di hari ini. Bapak minta feedbacknya atau komentarnya baik itu tentang materi ataupun pelaksanaan. Silakan ada yang mau bertahan. Ya silakan. Perkenalkan. Perkenalkan, saya Anda Zani. Ini cita saya untuk menyampaikan pada pembelajaran kali ini. Jadi, ada pun pada pembelajaran kali ini, menurut saya itu aktivitas pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dengan topik yang sangat menarik dan relevan dengan program kali ini. Terus, berdasarkan pembahasannya juga sangat bermanfaat bagi kita semua itu agar bisa mengenali bagaimana pergaulan bebas dan berbuat bimbingan serta cara menghindarinya yang tentu akan kita laksanakan semua dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hal yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran kali ini menurut saya tentang penjelasan dari Al-Quran dan hadis yang lebih mendalam. Ya, tepuk tangan untuk terima kasih atas feedbacknya atau komentarnya. Nanti terkait dalil itu nanti mungkin akan Bapak sampaikan di minggu depan itu rekan-rekan, karena untuk pertemuan hari kita pada tahap pengenalan dulu, nanti kita membahas tentang dalilnya lebih dalam, baik itu dalil Al-Quran dan juga dalil hadis. Nah kemudian yang terakhir ini sebagai evaluasi kita hari ini, Bapak sampaikan sebuah tentang objek kalian di blog nilai info. Di sini ada beberapa orang. Nah ini soalnya atau evaluasinya pilihan indikator. Silakan kerjakan semuanya. Terkait soal apakah ada pertanyaan? What? Dua. Itu yang bergaris bawah az-zina.
berarti